tutup lagi kayaknya. Iya, lagi. Nggak bisa lagi ngirim barang kayaknya ke sana. Angkat ke sana kan itunya ini jahitnya jualannya. Seueur kene seberapa puluh karung? Iya, Bu. Cacakan gitu. Tante punten, suara TV-nya boleh dikecilin lagi nggak? Masuk kayaknya ke sini. Oh gitu. Heeh. Udah lah dimatiin aja. Oh tapi kena itu. Kenapa lah dia ya? Atau helm? Itu helm. Oke. Maaf. Sok punten. Jangan ditonton ya. Nah, jadi ya gitulah. Aku ini sih tante yang membekas banget, sempat cerita ke Disti juga. Dari cerita tante tuh pas om dari apa Excella dari Excella terus kayak galau gitu ya mau buka penerbitan, terus tante tuh yang galau tuh karena yang pembakaran kan udah ditutup, jadi takutnya kan lama si kerja apa cenah udah berhenti. Itu jadi lem lekatos itu ke lem lekatos teman kerjanya dulu ketemu di situ. bukan yang aku inget cerita tante mah yang ini yang katanya si om teh ragu-ragu berhenti kerja gitu. Karena maksudnya sebelum pembakaran teh waktu pas mau serius di komik. Karena si tuh kebetulan kan waktu itu tuh kepala gudangnya kepala gudang itu kan sakit. Kepala gudang Excella ya ini ya. Nggak tahu tuh kan suruh opnam waktu itu tuh suruh opnam untuk pembukuan, jadi nggak bisa nunggu orang sakit, jadi ditarik ke gudang ya itu kan cuman berapa persennya itu yang masih buku, yang lainnya nggak ada catatannya di bukunya. Jadi bilang ini bagaimana, katanya kaget kan yang punya Excella itu, kenapa sampai begini besar katanya. Atau ya itu dicuri ke belakang tuh dilemparin. Nah sesudah itu luar biasa percayanya itu si bosnya, dari 3.000 ya sampai 15.000, bayangin, aduh gede sekali dulu. Bukan main, maka beras, minyak, gula dapat dari kantor. Mau berhenti kan, mau melukis teh kan. Kalau 2 lukisan aja bisa dikerjain seminggu, katanya udah sekian, kata si teh kan ya gitu. Kerja katanya udah 15.000, aduh sayang banget katanya gitu. Bisa nabung besar-besaran gitu. Tapi ya udahlah karena memang udah rezeki. Akhirnya berhenti kan, dia ke komik dibredel lagi, dibakar, aduh ngalamun deh dia. Aduh nasib katanya gitu, gimana ini katanya gitu, rumah tangga mesti ada income gitu apa. Ya itu sampai karena lem itu lem itu kan itunya, mereknya. Terus sama ini ya katanya om sempet kayak nanya ke tante gimana kalau misalnya jadi berhenti kerja gitu-gitu kan ya. Berhenti kerja gimana ya, kalau udah besar gaji terus kunci apa kan udah diserahin sama si semua. Jadi buka kantor apa kuncinya ada di si jadi nggak boleh kesiangan aja gitu kalau ke kantor itu baik. Terus katanya waktu itu tante yang dukung ya? Ya kan mendukung karena kalau setengah bulan aja lukisan udah ketutup 15.000 itu lukisan itu mahal dulu. Jadi yang ngedukung kan kalau 2 minggu aja dapat 15.000, kalau sebulan kan dapat 30, lebih gede lagi kan, perempuan kan mau yang gede ya. Gitu supaya kan banyak duit.
jadi akhirnya kita nggak tahu bakal jadi diberhentiin itu. Berhentinya ada 1,5 bulan. Tidak ada pengumuman lagi. Boleh mengitukan komik, ke penerbitan juga ada selebaran ya dari pemerintah bahwa komik itu tidak dihapus seluruhnya, asal jangan porno, jangan apa lagi, pokoknya jangan inilah gitu, pokoknya yang itu aja. Apa ya itu ya, Sadis. sadis nggak boleh. Ini kan kalau silat kan kepalanya dipenggal sampai muncrat itunya darahnya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kemarin tadi mah yang ngebakar lekra Ya, kalau yang ngasih pengumuman mah bukan lekra. bukan dari Lekra, dari kepolisian kan dulu kan dia yang kalau ada porno apa dia kan yang nangkep gitu. Tapi pas pembakaran tuh yang ngambilin polisi. Bukan, anak-anak muda. Makanya kemarin orang ngambilin begitu. Bukan, anak-anak muda itu mah kayak dari Lekra itu. Nanti si Usia dia yang kesana, dia yang nyaksiin pembakarannya. Oh, di alun-alun. Nah itu, jadi akhirnya ya. Tadi tante cerita bahwa yang bikin buku Bumi Manusia itu tuh bos-bosnya yang ke Pulau Buru, Pram. Terus Pramudia Anantatur. Tante yang bilang sendiri, aku nggak itu nanya. itu apa? Dia ngarang bukunya di Pulau Buru. Iya. Dibikin film sekarang ya. Iya. Bumi Manusia. Nah itu yang organisasinya dia yang justru menginisiasi pembakaran Lekra. Dulu makan PKI partai besar ya tante ya. Besar sekali, seluruh rakyat rasanya teh hampir semuanya PKI ikut ke situ gitu. Karena ya nggak tahu untuk gimana cara itunya, tapi karena itu kan perebutan kekuasaan G30 SPKI itu jadi rusak semua. Tutup langsung blok aja karena kan jenderal-jenderal itu yang dimasukin ke itu. Anggoya. Tapi tante balik lagi ke di sini kan hari ini pokoknya penasaran nih sama yang cerita tante terus ada di sini gitu ya. Berarti kan abis pemberedelan itu lanjut ke pajang-pajang ya. Akhirnya mulai pajang lagi, terus ada 3 ruko di sini. Tante yang majang, tante yang jaga ya, kalau tante nggak ada tutup. Udah si nggak mau ngelayanin, dia mah asik dengan dunianya, dunia komiknya. Jadi ya Tante, kalau zaman sekarang kan kadang orang nggak mau ya sama seniman ya. Tante kok mau sih? Nah, bukan seniman dulu mah kerja si di Excela dulu mah kerja kayak orang biasa gitu, kayak rakyat biasa. Itu seniman juga dia tuh kan. Nah, strip seperti kayak ini. Hobi ya, cuman hobi. Itu mah hobinya aja dia. Kita nggak bercita-cita nanti suami kita tuh jadi penerbit buku, nggak ada. Udah aja kerja dapat duit, ngehidupin keluarga, udah begitu kan. Rumah tangga tuh kan cuma segitu kan, ngedidik anak-anak gitu, ngasuh anak-anak sampai besar udah gitu. Nah kalau si kan itu dalam perjalanan kan ada prosesnya ya kan, ngadak-ngadak kan datang gitu Cahaya Kumala kan, kita nggak tahu kan dari mana itu yang Tuhan yang atur. Makanya jodoh rezeki pati katanya Tuhan yang punya ya, kita nggak berpuasa terhadap 3 ini. Tapi tante nggak keberatan tuh om mulai malah jadi ngelukis gitu, nggak keberatan? Kan
geus gede, honornya gede karena Cuan. cuan ya, tah eta jadi kan awewe yang gede yang gede awal. ya income kan ya income-nya yang besar jadi kan bisa belanja apa-apa gitu kan, namanya juga perempuan ya, terus anak-anak kan jadi bisa ya. Kalau misalnya kita kalau ini aja kalau nikah ya kan nggak punya apa-apa, 0 dan 0 misalnya ya, kenapa dikasih rezeki sama Tuhan ya. Terus misalnya kerja, kepala rumah tangga lah kerja gitu, terus nganter sekolah TK, aduh lihat temen-temen sepatunya bagus kan, kita kan pengen anak kita juga bagus, jadi maju tuh ya, jadi kita tuh maju. Aduh itu bajunya bagus, dulu kan nggak pakai seragam sekolahan, bajunya bagus, pingin lah anak sendiri juga, pengen nanti kalau punya duit ya gitu, punya duitnya kita beli nanti, terus tempat pensilnya, tasnya bagus. Makanya kan kenapa katanya kalau sendiri susah majunya karena ya itu gitu, padahal kan sama aja gitu. Misalnya si kan dia kerja di Esela tuh kira-kira sebelum nikah tuh ada 2 tahunnya yang nggak nyangsang duit. Kalau berkeluarga kan ada anak apa kok bisa jadi beli rumah gitu, karena kan bagaimana ya kita bisa atur gitu gimana gitu. Dan sama dulu mah kan Cari apal dulu. Cari apel. dari apel yang ngambang di sungai. Dulu mah saya tuh di sekolahan ada, sekarang mah nggak dipelajarin itu ya sayang, tata kelola mengatur, kalau wanita mengatur suatu rumah tangga gitu ya. Dulu mah ada, dulu mah lagi saya sekolah SD gitu, kayak buku tulis nanti di gawang-gawang gitu, garis gitu ya, buku tulis gitu. Jadi sini di atasnya belanja bulanan, misalnya beras, gula, itu kan sehari-hari terpakai terus, belanja bulanan. Terus yang kedua sekolah sediain, jadi nih gaji misalnya 3.000, uang bulanan misalnya untuk keperluan sebulan gitu, kira-kira 200 gitu. Dan dulu mah 25 perak saya ke pasar bisa beli daging, bisa beli telur, bisa beli penuh jingjingan, tahu nggak? 25 perak lagi gaji 3.000 tuh benar. Dulu yang belajar itu perempuan doang kan dah? Gimana? Yang belajar gawang-gawang itu pengeluaran tata kelola Kebanyakan di sekolah perempuan aja yang belajar. enggak lah, laki-laki juga biar bisa belajar. Oh, bukan pelajaran khusus perempuan gitu. Enggak, itu mah pelajaran umum dulu ada gitu. Nah terus ini Keren. nanti ini apa namanya, untuk anak sekolah berapa sekian sediain, terus untuk kalau sakit sediain, ini rekreasi misalnya pengen nonton, pengen apa, jalan-jalan apa, sediain dananya tuh berapa. Terus yang paling ujung sekali ini tabungan. Ini misalnya belanjaan bulanan, karena si beras, gula itu udah ada dapat ini, jadi uangnya nggak kepakai semua, taruh di tabungan. Ini anak-anak sekolah misalnya kan dilebihin sedikit ya, takut kekurangan, ada lebihnya tabung lagi gitu. Terus nanti ketiganya rekreasi, nggak
pada rekreasi, pada diem di rumah gitu karena banyak PR. Nggak jalan-jalan, paling-paling ke nenek perginya gitu, nggak memerlukan uang banyak gitu. Masuk tabungan, ini sehat semua, tidak sakit, masuk tabungan, lama-lama kan bengkak ini tabungan, bengkak. Jangan imah yuk gitu kan, saya kontrak mulanya misalnya ya, yuk kita cari-cari rumah lah yang punya segini duit gitu, cari rumah terus yang gitu aja terus tiap bulan tuh. Jadi gimana ya, terus si misalnya kalau misalnya di luar, misalnya kan dulu mah pakai sepeda, mula-mula mah pakai sepeda ya, takut ban kempes terus haus di jalan apa, kasih buat uang saku. Nah jadi gitu dulu ada itu pelajaran ini, terus pelajaran budi pekerti juga itu bagus. Kenapa dihapus sekarang ya di SD itu? Tante, Gimana cara itu apa, ke orang tua, bagaimana cara mendidik anak itu. Aduh sekarang dihapusin semua anak-anak tuh, padahal itu budi pekerti itu bagus dari SD, itu dari kelas 3 SD, SR dulu mah. Tante dulu kan cerita juga ya sama aku ya tentang beli, karena si Om teman baik ya sama yang punya toko Melodi. Oh iya, dibeli itu naskahnya. Karena itu toko Melodi itu mau jadi komisaris di Gereja Pandu. Jadi anak-anaknya kan nggak mau nerusin itu. Jadi bahkan diganti anaknya jualan kulkas gitu kan, AC, kulkas. Nah, sekarang itu yang di tikungan itu Jalan ini ke sini ABC ta, yang ke sananya tuh jalan apa tuh, Sunia Raja apa Oh, sana Pak Kebon Jati. bukan, Sunia Raja ya? 15 sana Sunia Raja. Nah ini yang di sini nih, yang di Hub ini, yang mau ke ABC ke sana di sini. Tokonya teh. Toko Melodi sekarang mah kulkas, televisi, elektro. Dulu Om pas beli di toko Melodi itu naskahnya aja atau semua alat cetak dan lain-lain? Oh enggak, naskah aja. Naskah aja. Itu setelah pemberedelan atau sebelum? Itu ya, sebelum kayaknya. Sesudah kayaknya. Sesudah PKI. Sesudah pemberedelannya. Sesudah, karena waktu itu kita masih mandiri itunya, itu lukisannya berdaya sendiri waktu itu. Belum itu sama istrinya kan pakai setir mobil, berapa kali jalan diangkut. Itunya apa, naskahnya itu dilelang semua. Terus si asik tuh, lupa makan, lupa tidur, lupa segala. Udah dulu kalau udah itu ini ke naskah dulu rasanya gimana ya kita tuh. Lalu itu tuh udah tuh ini apa, udah jam sekian tuh makan dulu, jangan ribut aja, jangan juga makan sendiri. Marah sih. Marahin balik dong Tante. Ya, kan kita udah ngerti dia lagi nggak boleh diganggu. Kalau lagi melukis apa tuh nggak boleh diganggu, kita kasih aja apa minuman, apa cemilan gitu. Kan kalau udah nikah kan kita udah ngerti gitu ya. Ngerti gitu. Kita pelajari kan sifat-sifatnya. Ini gini, kita gini. Jadi saling tahu gitu. Waktu pas beli Melodi, Om nanya nggak sama Tante? Nanya Melodi, bahkan Melodinya kan kesini waktu itu nawarin itu mau nggak, udah mau berhenti, mau itu mau jadi
karena kan dia beliin buku-buku melodi dulu, ngumpulinnya sampai berpeti-peti, senang dia dapat kataskan. Tahun berapa ya itu ya? Tahun seberapa ya? Ya tahun 60-an, 60-an lebih lah ya, 64-an, 63, 64 gitu ya. Tapi setelah pemberedelan. Pemberedelan mah kesanain sebelum meletus G30S 63-an. Kalau pas meletus 65 toko tetap jalan. ya jalan, tapi nya kan bukunya nggak ada kan, dibakar. Ada dibakar semua ya. Iya, tutup weh. Tutup aja udah. Ya, sirup kan. Terus Yang ngelem. Itu semua toko buku atau komik aja, yang Komik aja semua? lucunya komik. Kalau yang bacaan mah enggak, karena dia bilang katanya kalau komik itu gambar melulu, jadi bacaannya sedikit, jadi itu tuh orang malas katanya, jadi malas baca buku tuh gara-gara gambar-gambarnya banyak gitu. Terus tante juga kemarin cerita pas baru nikah tuh si om dibilangin sama keluarganya ya, yang satu peti. Oh, kan satu peti jangan dibawa-bawa, mau ngapain katanya, orang nikah katanya bawa-bawa peti buku kayak anak-anak kecil gitu, mau apa-apaan gitu, udah aja diborongin, dilelang gitu ya, dijual. Ini tuh buku komik ya tante, satu peti. Komik, satu peti itu apa, boleh, wah si Umam benar-benar dah kalau itu sayang sekali sama komik-komik tuh, rapi dibundelin gitu. Tapi akhirnya nggak jadi dilelang. Yang itu dijual kan, dia teh kan orang tuanya di Kerawang, orang Kerawang si Untu. Nah waktu itu dia sebelum ke Bandung kan di Kerawang, dia dari ngumpulin buku-buku melodi, kan dulu mah menyebar ya. Tuh akhirnya ya si ini apa namanya, nyesel, aduh katanya gimana ini, katanya dia tuh jadi gimana ya, kayaknya ngelamun gitu, ngelamun sayang katanya, tuh dijual murah sekali dia bilang gitu. Karena waktu itu papahnya bilang katanya jangan dibawa-bawa, bikin malu aja katanya gitu, bawa-bawa komik katanya. Nah, baru nikah bawa-bawa komik katanya, mana petinya besar gitu. Buru-buru kata saya, buru-buru Jin, tebus lagi, takut ini siapa tahu boleh, kalau nggak dilebihin dari harga yang dulu dijual gitu, berapa aja udah tebus, saya bilang supaya tenang si gitu. Nah itu kan dunianya si gitu, nggak boleh. Ya udah saya bilang kalau gitu udah aja, sekarang ngumpulin lagi dari mulai lagi. Banyak dulu penerbit tuh, banyak sekali. Kosmos nerbitin, toko buku Aneka nerbitin, terus ada di Cimahi itu nerbitin, bagus-bagus terbitan yang Cimahi itu bukunya. Nggak tahu sih ini kalau di mana itu bukunya. Toko berarti jalan lagi tahun berapa tante? Ya sesudah itu ya sudah boleh di Komdak. diberikan izin lagi. Itu setelah G30S. setelah itu mah lagi zaman mah lagi top-topnya lah PKI. Udah Soeharto ya berarti ya, waktu pas Belum. pas Soeharto bukan kan pas Afrika. Komdak, pas Komdak Komdak mah belum, sebelum masih agak gitu, transisi. masih agak goyang. Saya udah mulai ketahuan nih, kayak pembakaran tuh bukan 65, pembakaran tuh 62, 63. Pas bukan, Lekra. Lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya Lekra, PKI lagi jaya. Terus 65 pecah G30S ya. Terus
berapa tuh tante mulai Ada di Komdak tuh? bukunya, ada tuh cap-capnya di bukunya. Tahu tahun berapa? 64-an gitu, 64 ya mungkin ya. mulai ada Komdak teh? Kayaknya mah udah lama sekali sih. Nah itu, wah rebutan tuh agen-agen tuh. Punya buku yang ada cap Komdaknya, karena kan dicetak di dalam bukunya. Kamu Iya. pernah lihat nggak sih cap Komdak itu? Oh iya. Sok punten. Iya, saya akan borong gitu berapa aja ininya, berapa aja banyaknya. Udah, akhirnya ya jalan lagi lah, malah seneng jadinya. Karena kalau ada kan kita Komdak terus ya, akhirnya seneng aja gitu. Mbak, fotokopi. Pada fotokopi? Ya sebentar ya. Jadi ada kayaknya di buku ini juga ada. Di situ ada ya? Kayaknya ada di depan. Aku lihat di ini sih. Ada capnya di situ. Di sini biasanya mah di depan. Tante terus tahun 90 kan masuk manga nih. Terus akhirnya toko tante gimana? Ini tante. Ya, tak itu tak eta. Ini cap-capnya tuh. Nanti ada kok foto-fotonya aku. Gampang. Nah, ini ada tuh. Nah itu mah yang terdaftar yang Yang sekarang kemarin ya. ini mah kemarin Yang baru-baru. 70 ini mah. Nah, terus pakai cap terus. Kalau enggak itu Nggak bisa terbit. nggak bisa terbit. Ya gimana tante tadi yang tahun 90 pas manga mulai muncul? Ya udah nggak jalan kita, Nggak jalan. karena kan itu kan lukisannya juga bagus karena kan itu sama komputer digital. Ya gitulah, jadi akhirnya kita lama Jakarta udah mulai pada mundur, nggak jalan katanya sekarang ini gimana ya udah nggak tahu, juga waktunya mungkin itu manga ya. Itu kan si Agnes Monica itu tuh yang Eres, ada majalah Eres itu tuh omnya dulu, maminya tuh Mary namanya ya, maminya si Agnes Monica itu sering nyambangin kakaknya tuh penerbit Eres, majalah Eres yang gambar melulu yang bersambung-sambung itu, ada si Buta dari Dua Hantu, sambung lagi. Nah, penerbit Eres itu tuh kakaknya, ibunya Agnes Monica yang sekarang punya ini, lalu sampai dibikin patung lilin, hebat gitu. Itu di seluruh dunia katanya lagu apa Dok? Bahasa Inggris. Padahal itu nyontek dari lagu-lagu gereja. Oh. Yang disuka tuh Argentina, yang itu disukai pertama nomor 1. Terus banyak itu seluruh dunia, makanya dibikin patung lilin yang Madame Tussauds itu. Tante, kalau yang tante cerita waktu itu pakai mobil terus mulai ada cabang-cabang buka toko pakai mobil sampai Bali, itu kapan ya? Pakai mobil mah, itu mah kalau jalan-jalan. Kalau pakai mobil mah paling jauh sampai Banjar, ada mobil bak gitu, kayak bak gitu.
Jadi sisa-sisa buku 1 bulan sekali gitu, sebulan setengah udah banyak. Ada yang keliling. Tapi itu mah khusus, bukan ke toko-toko, ke kaki lima jualnya gitu, kaki lima. Tapi pinter dia tuh jual, dijual kan ada dapat untung. Untungnya tuh nggak dibelanjain buku, jadi semua semobil tuh punya dia, udah 3-4 kali tuh punya dia semua, bukan kita punya. Jadi dia tuh kalau mobil kosong belanja sini tuh buku sisa-sisa, tapi sisa-sisa sampai Banjar, di Banjar kan banyak gula tuh ya, gula yang ditorosin itu, gula ayam. Kalau mobil ini tuh katanya ayam tuh di jalanan banyak ya, ayam itu takut kegiling katanya gitu, murah sekali di sana. Sekali bawa tuh 5 ayam diikat, nanti dibagi tuh anak-anak yang pegawai itu kerja, kamu makan ayam kasih 2 ekor masak ayam nanti gitu. Kalau dia pulang tuh bawa gula aren gitu yang ditorosin itu. Jadi ya ada seninya lah, seneng gitu. Jadi nah, itu kosong deh, pinter. Kalau misalnya ada segini lagi ya, sepak kecil lagi, sisanya dari keliling-keliling gitu. Tapi biasanya mah sampai Cirebon juga dia teh udah habis bukunya tuh. Nah kalau belum habis bukunya sampai ke Banjar. Kalau ke Banjar bawa ayam buat digoreng gitu. Yang waktu tante cerita plesir ke Bali, itu mah juga lagi kan plesir, sambil ngebagiin buku juga kan? setahun enggak bawa ini, bawa bon, itu mah bawa bon kan, ngebon kan kita bagi. Sumedang ada, Cirebon ada, Garut ada, Tasik ada gitu yang kelewat. Terus kan sampai kali itu kan ganti mobil, aduh saya tuh udah nyeneng ya dulu tuh, mobil Civic lagi enak-enak, mobil baru 6 bulan. Saya bilang kok berani ditukerin sama si nggak bilang lagi. Jadi memang ngomong aku sayang itu mobil, saya bilang enggak, katanya kita mau Indrayan aja ke sana, ke Bali gitu, sama mobil baru katanya gitu, ditukerin. Saya bilang udah mobil enakin sekali, saya bilang udah pakai mobil itu udah cukup pergi ke sana pakai 14 sendiri. Jadi bisa dari sini jalan selatan, nanti utara, pulangnya jalan selatan, nanti di Pangandaran tuh kita di situ terakhir. Itu tuh bawa bon tuh bon apa ya tante ya? Kan kita tuh kalau terbitan tuh dari Jakarta ada kan barter itu, nanti tuh ada agen di Sumedang, kirim aja, kirim pakai pos, kantor pos dulu ada JNE dulu, Ipak kirim, Cirebon kirim gitu kan. Nanti ada yang Agennya paling jauh di mana tante? agennya paling jauh Bali sama itu Banjarmasin. Banjarmasin mah nggak mau, dia mah wayang. Saya dulu kalau dia minta ini dongeng-dongeng, pingin tahu, saya bilang kita kenapa sih orang mau Kalimantan kan itu Banjarmasin itu, pengen tahu, saya bilang itu akan dikirim ya pakai pos juga itu, selipin sok yang nyaho, saya bilang teh Mahabharata 55 pengen tahu. Nggak laku, cuman hiji laku ngepayu aja. Tapi kalau Lampung laku karena banyak transmigrasi waktu itu, banyak orang-orang dari Jawa, dari Sunda. Nah memang kalau wayang tuh kebanyakan orang dari Jawa ya. Kalau nikah kan suka
kampung sama Papua diangkat kalau yang kaya-kaya kan yang Papua ya. Lalu Kalimantan tuh paling itu, makanya kemarin ada yang minta itu dari pejabat Papua, kaget buku 225 ongkos kirimnya 700 ke Papua. Iya. Gila, saya bilang ini semua tidak pejabat kayaknya sugan kayak gitu ya, dia promosi wayangnya. Kalau di Kalimantan yang laku apa tante? Di Banjarmasin? Banjarmasin itu dong laku. Terus dia dari yang fantasi itu apa, diselipin deh. Dia ada ke Jawa lagi, ke Bandung, ke Jakarta sih sasarannya mah, tapi nanti suka itu ke Bandung. Ya tuh apa sok di Bandung tuh kan orang Banjarmasin tuh kan, di sana tuh ada ini, ada berlian, ada itu tambang berlian ya, tapi berliannya berlian Banjar, mesti digosok lagi gitu. Di sini di ini pernah ditodong, pernah pakai pakannya kayak perhiasan.